Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imtiaz Dialima. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu akuntansi biaya dan pengertian biaya. Yang pertama kita bahas ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki beberapa persamaan. Di antaranya, sebagai penyedia informasi yang menghasilkan informasi keuangan, dan sebagai penyedia informasi yang bermanfaat bagi seseorang untuk menghasilkan sebuah keputusan. Selanjutnya, ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaan yang pertama terdapat pada pemakai utama. Kalau di akuntansi keuangan, pemakai utamanya yaitu para manajer dan pihak luar perusahaan. Kalau akuntansi manajemen, para pemakainya para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Yang kedua ada lingkup informasi. Kalau akuntansi manajemen, lingkup informasinya itu secara keseluruhan dari perusahaan. Kalau akuntansi manajemen hanya bagian dari perusahaan saja. Yang ketiga ada fokus informasi. Fokus informasi dalam akuntansi keuangan yaitu berfokus pada masa lalu. Kalau akuntansi manajemen berfokus pada masa yang akan datang. Yang keempat itu ada rentang waktu. Rentang waktu dalam akuntansi keuangan itu kurang fleksibel, tapi kalau misalkan akuntansi manajemen fleksibel. Yang kelima ada kriteria bagi informasi. Kriteria bagi informasi akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berterima umum. Kalau akuntansi manajemen tidak dibatasi, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi. Yang keenam ada disiplin sumber. Disiplin sumber akuntansi keuangan berasal dari ilmu ekonomi. Kalau akuntansi manajemen berasal dari ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Yang ketujuh ada isi laporan. Isi laporan dalam akuntansi keuangan berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen, laporannya bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Dan yang terakhir ada sistem informasi. Dalam akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang paling penting. Tapi kalau misalkan dalam akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Selanjutnya, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu dan penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama, penentuan kos produk. Yang kedua, pengendalian biaya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan secara khusus. Selanjutnya, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, dalam definisi biaya tadi terdapat 4 unsur. Yang pertama, pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang akan terjadi atau kemungkinan terjadi. Dan yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, ada cara penggolongan biaya. Cara penggolongan biaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut objek pengeluarannya. Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka, semua yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Yang kedua, ada cara penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam cara penggolongan ini, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan yang siap dijual. Yang kedua, ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi atau pemasaran produk. Selanjutnya, cara penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Dalam cara penggolongan ini, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada biaya langsung, yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang terjadi karena penyebab satu-satunya adalah adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi bukan hanya karena sesuatu yang dibiayai. Contohnya, gaji mandor yang mengawasi
Pembuatan produk A, B, dan C. Gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya karena perusahaan memproduksi satu produk saja, tetapi karena perusahaan memproduksi ketiga produk tersebut. Yang keempat, cara penggolongan biaya menurut perilaku biaya yang berhubungan dengan perubahan volume kegiatan. Di sini, biaya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fix, dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga, ada biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang terakhir, yang keempat adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh dari biaya tetap adalah biaya gaji direktur produksi. Dan cara penggolongan biaya yang terakhir adalah menurut jangka waktu manfaatnya. Biaya di sini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang kedua, pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang manfaatnya hanya dalam satu periode akuntansi saat terjadi pengeluaran tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan biaya produksi. Mengumpulkan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara produksi suatu perusahaan. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan mengumpulkan biaya produksi dengan metode kos pesanan. Dan perusahaan yang berproduksi massa mengumpulkan biaya produksi dengan menggunakan metode kos proses. Selanjutnya ada penentuan biaya produksi. Penentuan biaya produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada full costing. Full costing adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, ada variable costing. Variable costing adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sekian video presentasi materi bab 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.